Oleh karena itulah, jika kemudian kondisi umat Islam seperti ini, wa ummatul islami fi hadhihi azmani ta'ishu hayatad dulli wal hawan. Jika kondisi umat Islam di zaman hidup sekarang ini seperti itu, dia hidup di dalam kehinaan, hidup di dalam kerendahan. Sedangkan umat Islam, jika kondisinya seperti itu, nanti umat Islam hidup dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina. Ciri-ciri kemudian rendah, ciri-ciri kemudian hina adalah musuh-musuh Islam menguasai mereka. Sekarang musuh-musuh Islam menguasai kita enggak? Iya. Kita seakan-akan digepung dari sekitar penjuru, dari semua aspek apa saja. Aspek apa saja, kita semuanya dikepung oleh semua aspek yaitu apa saja yang ditimbulkan dari musuh-musuh Islam telah mengepung dan menguasai kita semuanya. Hari ini kondisi umat Islam seperti itu. Dan berikutnya, jika kemudian kondisi umat Islam seperti itu, umat Islam di dalam bencana yang besar. Umat Islam di dalam bencana yang besar. Bahkan bencananya ini melebihi dari bencana apapun juga yang ada di dalam belahan dunia ini. Kalau umat Islam seperti itu, maka ini menjadi bencana yang paling besar, melebihi bencana apapun juga. Lantas, fama huwa al-maridu alladhi asabal ummata wa ad'afa quwwatuha wa hazza kinuha wa kana sababun dillatiha wa hawanniha. Lantas penyakit apakah yang menimpa kepada umat Islam sehingga kekuatan umat Islam menjadi lemah, sehingga kemudian mengancam eksistensi itu umat Islam itu sendiri? Dan apa sebabnya yang menjadikan umat Islam itu hina, menjadi rendah, sehingga tidak memiliki martabat derajat yang tinggi, sekalipun agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi, tapi kondisi umat Islam menjadi rendah dan semakin terpuruk. Penyakitnya apa? Penyakitnya lantas disebutkan oleh hadis Nabi. Penyakitnya dijelaskan oleh hadis Nabi. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tadanga alaikumul umamu kama tadanga al-akallatu illa qasmatiha. Kata Rasulullah, hampir telah dekat waktunya. Kalimatnya menggunakan kalimat hampir telah dekat waktunya. Rasulullah ngomong bien nek siki kaya nek wis tekan. Sudah hampir, nah kia waktunya. Nah hampir kemudian telah dekat waktunya, yaitu saling memperebutkan kalian umat-umat di luar Islam. Musuh-musuh Islam memperebutkan kalian, kalimatnya. Umat Islam memperebutkan kalian. Kama tadanga al-akallatu, seperti mereka memperebutkan kalian wahai umat Islam, seperti orang yang berkumpul dalam nampan makanan yang besar, mereka saling berebut makanan. Derek diumpam makna kayak makanan sing disukna nampan, terus musuh-musuh Islam sing mangan. Berkumpul di tempat itu, saling memperebutkan makanan itu. Derek nasibnya seperti itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya coba bayangkan sekarang. Dalam mening Natal, dalam mening tahun baru, sing sibuk siapa? Sing sibuk siapa? Sing sibuk siapa Jajal? Sing sibuk wong Islam, sing patunya wong Islam. Sing patu kan wong Islam juga. Nanti dalam mening akeh share-share nang BA. Sebagian ngomong uli ngucapna selamat Natal, sebagian ngomong ora uli. Sekaligus sebagian anak sing uli ngomong selamat naula yaitu tahun baru, sekaligus sebagian ngomong ora uli. Sing sibuk siapa? Islam. Ini menunjukkan umat Islam berebutan, sehingga yang terjadi malah gelutan deh. Kudune nek gelem berpikir normal semua umat Islam, wis masih dipikir iku ya urusannya dewek masalah Natal dan tahun baru. Ya, itu bukan urusan kita, itu urusan umat-umat di luar Islam. Kan selesai. Tidak perlu mempelajari hukumnya, bukan urusan kita. Ya. Kan ya, cukup saja nih. Tapi hari ini, walah.
karena banyaknya orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, atau gambaran umat Islam sudah rusak permasalahan yaitu akidahnya dan yang lain-lain yang terjadi sehingga keadaannya seperti ini. Hari ini kan itu ya, seakan-akan malah seperti itu. Naudzubillah, sekalipun saya hukum jelas ya. Lantas kalau kemudian sahabat-sahabat bertanya, Rasulullah terus ditakoni nang sahabat, min kilatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, pada saat itu, pada hari itu, apakah jumlah kami sedikit wahai Rasulullah sehingga kaummu yaitu orang-orang di luar Islam memperebutkan kaum yaitu kaum muslimin, seperti itu orang-orang yang berkumpul dalam satu nampan memperebutkan makanan? Apakah umat Islam pada saat itu jumlahnya sedikit? Nang Rasulullah diomong bal antum katsir. Tetapi pada saat itu justru malah umat Islam tidak sedikit, jumlahnya sangat banyak. Umat kaum muslimin ki akeh. Sekarang umat Islam banyak enggak? Setiap kampung kalau kita yaitu sensus penduduk yang beragama Islam, paling-paling yang beragama non-muslim 1%, 2%, atau bahkan kadang-kadang 100% kaum muslimin. Hampir-hampir semuanya itu. Tapi permasalahannya, sekalipun jumlahnya banyak, karakternya ini yang menjadi penyakitnya. Kata Rasulullah, mereka jumlahnya banyak, walakinnakum, akan tapi sungguhnya kalian semuanya. Rasulullah ngomong kalian kepada sahabat, ini janjiannya memang dewek. Nek sahabat orang diomong. Seakan-akan ini supaya sahabat menginformasikan kepada generasi umat di zaman kita hidup hari ini. Itu seperti kita. Sifatnya adalah husaun, seperti buih. Kahusain syairi, dibuih yang kemudian melambung-lambung tak menentu di bawah air bah yang mengalir deras. Kalimatnya husaun. Husaun kalau menurut penerjemahan di kitab ini dijelaskan. Yang namanya husaun adalah, ini yang di husaun, ma yulkihi asyailu min zabadin wa wasyih. Yang namanya husaun adalah buih yang bercampur kotoran yang dibawa oleh air bah yang deras, kemudian ditiup angin ke sana kemari, sehingga tak menentu dan tidak memiliki tujuan. Umat Islam seakan-akan seperti itu. Kaum muslimin hari ini banyak, tapi seperti buih yang bercampur kotoran. Umpruk sing bercampur kotoran yang ditiup oleh angin yang kencang, dibawa oleh air yang deras, kemudian ke sana kemari tak menentu. Oke, seperti itu. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Ini ya, jadi sampai ngerti buih, ya ngerti buih. Mending nih kan. Kalau suatu saat kemudian sudah dibawa oleh air, gunanya ngapa buih? Karena umruk wis disiram banyu, kan jadinya apa? Kotoran, kan ya? Apa mending wis buih bercampur dengan kotoran, kalimat jadi husaun. Kenapa Rasulullah menyebutkan seperti itu? Karena kotornya akidah mereka, kotornya keyakinan mereka, dan kemudian akidah Islamnya sudah mulai melemah, sehingga diumpamakan oleh Nabi seperti buih-buih yang kemudian dibawa oleh air bah yang bercampur dengan kotoran. Umat Islam itu hari ini kondisinya seperti itu. Sebenarnya dipikir-pikir yang melasi ya, maksudnya melasi mengawaki dewek gitu. Umat Islam zaman kita hari ini seperti itu. Ya, hari ini gini. Ya sekalipun kita juga telah diinformasikan ada orang-orang umat Islam di zaman kita hidup ini yang hebat-hebat. Contohnya yang terutama yang di daerah-daerah konflik seperti orang Palestina yang baru-baru ini. Kalau kita lihat beritanya kan Masya Allah mereka. Sampai-sampai ada orang pemuda usianya 16 tahun, dia meninggal. Setelah meninggal dia ditemukan di sakunya terdapat kertas. Di kertasnya itu kemudian dikeluarkan, di sana ternyata tulisan bentuknya. Tulisan adalah dia menuliskan dosa-dosa yang dia perbuat seminggu sebelum dia meninggal.
Karena DWK seminggu sebelum meninggal, dia mencatat kesalahan-kesalahannya kepada Allah disaki nang kene. Masya Allah ya. Di antaranya kesalahannya adalah satu, dia bermain bola mencetak gol, kemudian dia merasa bangga. Yang berikutnya, dia pernah beberapa kali datang sholat jamaah tapi terlambat. Yang saya kira ini hebat. Kenapa hebat? Karena sudah menganggap perbuatan yang bukan dosa itu sebuah kesalahan yang besar. Nek dewek menunjukkan terpuruk, hina dan rendah, dosa dianggap biasa. Mereka kan kebalikannya mereka. Mereka menganggap perbuatan yang seharusnya bukan sebuah dosa. Orang tatkala kemudian melakukan, dia kemudian tidak berangkat sholat jamaah karena terlambat, kan tidak dipermasalahkan dalam Islam. Terlebih namanya sholat berjamaah, hukumnya juga ada yang menghukumi sunnah muakkad. Tapi dia menganggap dosa sehingga ditulis nang kono. DWK kemudian menulis, saya pernah sholat jamaah beberapa kali dalam hitungan segini, itu kemudian datangnya terlambat. Siki umat Islam nang Indonesia terutama orang sholat biasa, ya malah sing sholat dianggap luar biasa dah, kayak wong kumat apa sholat terus gitu kan. Hari ini seperti itu. Coba, ini penyakit yang diumpamakan oleh Nabi seperti buih yang kemudian dibawa oleh air bah. Karena kayak gue, mulanya kayak gue, sing jenengane umbruk sampai ngerti, busa, kan seakan-akan terkesan itu hanyalah kotoran, hanyalah kemudian limbah yang harus dibuang. Karena ya, yang harus dibuang artinya umat Islam kondisinya kalau rendah, maka dia hanya mengeluarkan limbahnya. Maksudnya adalah akhlak-akhlak yang jelek, akidah-akidah yang buruk, akidah-akidah yang justru kemudian salah dan batil. Zaman hari ini kita hidup seperti itu. Nanti kayak sampai titik. Ini mukadimahnya ya, belum sampai ini. Dan berikutnya, wala yanzinannallahu min syuduri ngaduwikum al-mahabbata minkum. Jika kondisinya seperti itu, Allah akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian rasa takut. Musuh-musuh sampean-sampean umat di luar Islam disuruh kan di sampean. Dulu kaum muslimin sangat ditakuti. Dulu ketika kaum muslimin di zaman Nabi itu sangat ditakuti. Satu orang bisa kemudian ditakuti oleh ribuan pasukan-pasukan kafir Quraisy. Hari ini walik wong sewu umat Islam ngadepi siji kafir, ora gentar wong kafire. Terbukti pernah siapa? Ahok wong siji sampai kemudian kumpul umat Islam kayak nang Senayan. Apa hasilnya? Hasilnya apa coba? Ya, seakan-akan hasilnya itu tidak nampak. Sehingga justru malah orang-orang kafir itu menertawakan. Kayak dilengak wong siji tok dewek sampai seperti itu, gede-gede ngomong nang durkai dikumpulna seperti itu, engkau begitu rampung ngesiki Senayan men bersih maning. Hina orang jenengan. Hina. Karena oleh Allah dicabut rasa takutnya. Coba bayangkan kalau di zaman dahulu. Zaman dahulu tatkala yaitu Abu Bakar As-Siddiq tatkala disurati oleh Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah bin Jarrah pernah memberi surat kepada Abu Bakar. Dia menyuruh kepada Abu Bakar pada saat itu dia menjabat khalifah untuk mengirimkan yaitu 1000 pasukan bantuan. Lalu kirimi 1000 pasukan bantuan. Oleh Abu Bakar As-Siddiq dikirimi 1. Terus Ubaidah bin Jarrah, kenapa saya itu yang tahu di lapangan wahai khalifah. Saya membutuhkan pasukan personil kisaran itu sampai 500 sampai 1000. Kenapa engkau hanya mengirimkan 1 orang? Kata Abu Bakar As-Siddiq, 1 orang yang aku kirimkan ini sebanding dengan 1000 orang kafir. Terbukti nyata yang dikirimkan adalah Al-Qoqo. Begitu Al-Qoqo kemudian didatangkan menuju medan laga pada saat itu, bisa kaum muslimin memperoleh kemenangan. Neksiki kaum muslimin sing dibutuhna papat. Iya, gue kurang tekan wis potong ya. Potong itu gurung mampu menggetarkan pasukanmu musuh. Hari ini kondisi kaum muslimin seperti itu.
orang-orang di luar Islam takut dampol pada kaum muslimin hari ini? Tidak. Terbukti hari ini kaum muslimin menjadi bulan-bulanan, yaitu di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin hari ini. Coba hari ini kan ini, hari ini kaum muslimin saya akan menjadi bulan-bulanan di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin yang ada di zaman kita hidup hari ini. Kan bulan-bulanan toh. Akhirnya yang terjadi malah justru kaum muslimin dengan kaum muslimin sendiri yang bentrok. Hari ini kan kita menyaksikan seperti itu, justru malah sekarang yang berseteru antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Justru seperti itu. Kok dalam maning? Karena Natal ya sing ribut ya orang Islam. Ustadz ada ribut. Ya. Itu soalnya kok ya orang-orang awam kan terbagi menjadi dua. Lah, jadi siapa orang di nyatane nang ustadz kayak udih. Sebagian ini orang udih. Iya, orang jangan yang dipikir-pikir orang perlu disinggung, orang perlu dibahas. Kalau umat Islam semuanya itu berpikir, buat apa kita mikirin hari raya mereka? Kan kita punya hari raya sendiri kok. Tapi karena memang rasa takut itu dicabut, sehingga Allah ingin merendahkan kaum muslimin sekalipun jumlahnya banyak. Jumlahnya akeh, tapi seakan-akan kualitasnya itu tidak ada. Karena kita berbicara bukan masalah itu kuantitas, tapi berbicara masalah kualitas. Nek siji kualitasnya kayak wong sewu al-koko, ya Masya Allah. Tapi nek sewu kualitasnya kayak gie, kayak dewek kabeh. Ya wis kayak buih di atas lautan. Baik nek buih di atas lautan gelem ngaji, mending. Si demong iku mending si mending. Apa mending sing ora gelem ngaji? Apa jajan? Gede sogi apa itu? Seperti itu. Dan berikutnya, lantas berikutnya kata Rasulullah, la yakdifannallahu fi qulubikum al-wahn. Dan sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit dua pada kaum muslimin. Penyakit loro, yaitu al-wahn istilahnya. Penyakit oleh Allah ditimpakan kepada kaum muslimin yang seperti itu, yaitu penyakit al-wahn. Penyakit wahn lantas ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah, wa mal al-wahnu ya Rasulullah, apa yang disebut dengan wahn ya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan hubbud dunya wa karahiyatul mauti, yaitu cinta kepada dunia dan takut kepada mati, yang wa insyaallah pada pertemuan berikutnya. Berarti menyinggung masalah dua penyakit umat Islam di akhir zaman, penyakit cinta dunia dan benci tidak suka kepada kematian. Seolah-olah gambarannya kayak dek ya, urip kepengen nang dunia selawas-lawase, seneng, kepenak, sehat terus, waras, rezekinya lancar, kan ya, bojone sugi, bojone anak-anaknya sukses kabeh, terus ninggal mlebu surga tanpa hisab. Kok karepe sampean? Iya kan, seolah-olah itu pemikiran kaum muslimin hari ini. Naudzubillah. Diantaranya itu insyaallah. Jadi setuju ya? Insyaallah pada pertemuan pakai kitabnya, kitab ini. Alhamdulillah ini sudah nemu kitabnya. Kemarin-kemarin itu belum nemu, itu pakai buku terjemahannya si Abu Salama. Insyaallah ini sudah dapat kitabnya. Cukup ya. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, untuk gawa buku neng esok. Wis 6 wis undi. Eh.